fix. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke, ini masalah ijazah sekolahnya Wapres Gibran yang Anda persoalkan. Temuannya apa? Ijazah SMA-nya Gibran tuh mana? Itu aja udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS itu 2 tahun, ya. Kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Saya nggak percaya, kecuali saya udah gila gitu, udah nggak waras, maka saya mungkin percaya dengan Lanciro itu. lawak kali kalau Suryo. Tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Otaknya di mana ya? Teman-teman hati-hati ya, kalian jangan pecah fokus kemana-mana karena ini bagian dari agendanya mereka. Dengan disengaja atau dibiarkan membesar agar orang-orang kehilangan arah. Dalam kekacauan, publik bingung siapa yang benar dan salah. Sementara itu, aktor tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari dan Ketawa, kita nggak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat Biar publik tahu, Mas, biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Masalahnya adalah karena itu kan perspektif lagi. Anda tidak khawatir tidak kalau nanti ujung-ujungnya Anda dituduh pencemaran nama baik? Mana pencemaran nama baik? Emang namanya baik? itu yang saya bilang tadi. Mas Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu Ini fakta, Mas, selalu membangun fitnah dan kebohongan. Ya, Kami ini bukan ijazahnya orang Gibran. yang suka membangun fitnah dan kebohongan, tetapi begitu Mas Roy gagal membuktikan apa yang udah dituntut, berhasil. maka itu implikasi Ijazahnya hukum bisa Jokowi terjadi, udah Mas. berhasil. Anda Ini udah lebih dari 1 kali Roy Suryo bicara soal emang namanya baik gitu loh. Emang namanya Roy Suryo juga baik gitu. Semua satu republik juga tahu bagaimana tingkah laku Roy Suryo. Nggak usah pribadi. Enggak, bukan pribadi, Oke. bukan pribadi. Ini kita Ketika bicara soal itu menyangkut Kan soal pejabat dikasih publik sini. itu tidak pribadi. Tapi semua juga orang Iyalah. tahu bagaimana Yang jelas pertanggungjawaban yang publik Roy jelas Suryo yang setelah menjadi jelas. menteri kan begitu Itu loh. aja. Kita semua tahu. Kita ini aja. Makanya jangan singgung-singgung soal nama baik. Menurut saya nama Roy Suryo juga tidak baik, jauh tidak baik dibanding yang lain. Mungkin kemarin sempat meredup pemberitaan tentang ijazah Jokowi karena memang lagi keadaan fokus ke DPR. Kali ini ternyata kemarin Roy Suryo sambangi DPR itu untuk meminta permohonan audiensi membahas ijazah Jokowi dan Gibran sampai membawa bukunya yang putih itu. Bagaimana deh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau untuk menjawab masalah ini ya, tadi kan sudah runtut dari mulai Jokowi, selesai masuk ke Gibran, selesai nanti masuk kemana lagi gitu kan. Ini kan kelihatan sekali tendensinya. Tinggal siapa saja yang waras untuk mencermatinya kan gitu. Siapa saja yang waras untuk mencermatinya. Kalau saya kan gampang-gampang saja ya. Berarti seluruh rakyat Indonesia ini bodoh semua, yang paling pintar cuma Roy Suryo. Seluruh rakyat Indonesia pemilih daripada Jokowi dulu berarti goblok semuanya. Yang pintar cuma Roy Suryo, Rismon, Tifa dan lain sebagainya. Berita di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu, oh ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada. Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari dan kita tidak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi kok? Dan tiap hari mungkin bangun tidur isi perutnya itu Jokowi, Gibran. Nggak ada yang lain. Sampai mati nanti gitu juga nanti tuh. Jadi nggak ada lagi, bukan bagaimana dengan ilmu pengetahuan saya sumbangkan kepada bangsa dan negara ini. Bukan buat ngerecokin negara. Situasi sedang seperti ini kok masih sempet-sempetnya
Ya, sempatnya ngutak-ngatik masalah itu lagi. Berarti saya bertanya lagi, berarti waktu itu Pak Prabowo menggandeng Gibran berarti sudah dicermati nggak oleh partai politiknya? Karena nggak main-main nih calon wapres. Ya udahlah, prinsip saya itu yang waras saja ngalah lah gitu kan. Atau segera lakukan langkah-langkah tindak lanjut. Ini udah aneh, bin ajaib. Habis dari sini nggak kena, lari ke sini nggak kena. Pokoknya intinya perannya Jokowi dibabat gitu loh. Ada apa gitu loh. Teman-teman hati-hati ya, kalian jangan pecah fokus kemana-mana karena ini bagian dari agendanya mereka. Karena taktik strategi manipulatifnya mereka semua ini pernah aku baca di dalam buku Robert Greene yang berjudul 48 Laws of Power. Strategi manipulatif yang pertama, stir up waters to catch fish. Artinya, buat kekacauan untuk mendapatkan keuntungan. Kericuhan disengaja atau dibiarkan membesar agar orang-orang kehilangan arah. Dalam kekacauan, publik bingung siapa yang benar dan salah. Sementara itu, aktor utama bisa menyusupkan agenda di dalam ruangan. Strategi yang kedua, keep your hands clean. Jaga tanganmu untuk tetap bersih. DPR bisa terlihat tidak terlibat langsung dalam kekerasan karena semua sorotan tertuju pada hal yang lain. Strategi yang ketiga, play to people fantasy. Kalau ada kalimat seperti polisi biadab, rakyat tertindas, itu semua memancing emosi rakyat, maka publik terjebak dalam drama. Mereka bisa memanfaatkan situasi ini supaya publik hilang fokus. Padahal dalang utamanya belum tersentuh. Yang keempat, court attention at all cost. Artinya kejar perhatian dengan segala cara, mau itu tentang konflik, chaos. Dengan adanya konflik, attention publik dialihkan dari hal utama ke insiden dramatis seperti kekerasan fisik atau korban jiwa. Ini adalah alasan klasik. Yang kelima, conceal your intention, sembunyikan niatmu. Saat perhatian publik dialihkan ke polisi, kericuhan, chaos, perang, agenda besar di ruangan bisa lolos tanpa banyak sorotan. Jadi ini adalah permainan kekuasaan di mana konflik dijadikan alat dan ada agenda tersembunyi yang dijalankan diam-diam. Sedangkan dalang utamanya di luar sana santai-santai aja karena tangannya bersih. Kalau kamu melihat taktik seperti ini di real life, selamat, kamu lagi menyaksikan power game kelas tinggi. So, hati-hati supaya kita nggak semakin blunder kemana-mana dan terprovokasi satu sama lain. Coba komen, menurut kamu gimana? Jadi kelihatan sekali itu sudah tidak murni. Saya boleh mengatakan sudah tidak murni lagi. Faktanya bahwa presiden tuh masih menggunakan Pak Gibran jadi wakil presiden. Faktanya dia lolos di perhelatan, di KPU sudah diterima. Walaupun ada permasalahan di Mahkamah Konstitusi, ternyata diloloskan. Berarti kan ada benang merah yang harus diteliti. Pasti diteliti semua. Pada saat di KPU diterima kontestan. Setelah itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Sekarang teriak-teriak ini manusia-manusia ini. Sudah udah muak, udah bosan lihat manusia-manusia nggak jauh ini lagi. Mungkin bangun tidur dia Jokowi, Gibran, Ibu Riana. Bangun lagi itu lagi. Sampai nanti mandi itu lagi nanti. Lama-lama nanti kalau seandainya terjadi sesuatu sama dia tuh itu lagi kepalanya. Jadi udah nggak lucu gitu loh. Udahlah, berhentilah untuk berkuar-kuar tentang hal ini. Pasti yang kau petik dari situ? Nggak ada yang kau petik dari situ, nggak ada. Habis kau kutak-katik orang tuanya, kau kutak-katik anaknya. Minta audiensi lagi. Apa yang mau kau audiensi di sana? Yang menurut hemat saya, kalau DPR yang menerima audiensi ini perlu dipertanyakan juga. Nggak layak, nggak pantas, nggak kena. Apa yang mau ditanya ke sana lagi? Kira-kira gitu ya. Kok saya gampang-gampangnya ngomongnya loh. Sebenarnya capek ngomongin orang-orang ini, capek gitu loh. Karena nggak ada kerjaannya, dari bangun tidur sampai mau tidur juga itu aja sibuknya. Lari ke sana bikin buku, bikin ini, nanti laku jual lumayan gitu kan. Siapa yang mau beli kayak gitu, hanya ngerusak kok gitu. Gitu ya. Tapi menurut Pak Jenderal sendiri kan membawa buku Jokowi white paper itu apakah ke DPR? Apakah ini sebenarnya mau ajang jualan buku? Sebenarnya memang mau mengajukan audiensi? Enggak, saya jawabnya pusing. Sudah paham kan? Jawabnya pusing, bibir saya keluh karena nggak ada fungsinya dan nggak ada manfaatnya, yang ada cuma mudaratnya. Jadi kalau ada yang beli buku kayak gini orang goblok tuh namanya. Ya karena isinya tendensius semua yang nggak jelas semua. Sekarang yang perlu diperjelas isi otak kepala, maunya ada bikin buku isi kotak kepala yang 3 ini gimana gitu loh. Itu yang harus dipikirkan. Maunya ada yang bikin buku lagi sebagai bandingan untuk menelaah, memproses isi otak kepala yang 3 orang ini. Isinya apa gitu? Masih otak biasa atau otak gimana gitu loh. Kalau otak normal sudah berhenti berkuar-kuar, nggak ada artinya, nggak ada untungnya. Makanya jangan dikasih panggung lagi gitu loh. Dikasih panggung terus sama orang ini, semakin gede kepala, untungnya juga nggak ada. UGM sudah teriak aja, masih juga UGM salah. Apa lagi maunya nih? Satu pesan saya, jangan berlama-lama.
segera proses yang di Polda itu, biar ada kepastian hukum. Kok gini-gini terus makin berkuar-kuar, sudahlah, kan sudah didiamkan juga nggak bisa berhenti, udah selesaikan aja gitu loh. Nanti lama-lama Pak Prabowo nanti kalau membentengi nanti kita hajar Pak Prabowo, kan orang gila semua nih, kan udah gila dong ya itu. Terus apa lagi yang mau kau hajar nanti? Harusnya berpikir bagaimana ya di era pembangunan sekarang supaya saya punya otak, punya ilmu, bisa saya sumbangkan untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan, menumbuh kembangkan agar bangsa Indonesia bisa raya dan sejahtera. Bagaimana saya menuangkan pola pikir saya dengan kisruh yang ada kemarin, solusi yang terbaik itu sebenarnya begini loh, gini-gini, sehingga rakyat Indonesia mafhum, paham, dan bisa sadar diri bagi orang-orang yang membuat rusuh itu. Ayo sama-sama kita membangun negara dengan baik. Jangan justru ini kesempatan kau masuk justru merusak. Lihat aja, orang yang tadi diam tuh mulai berkuar-kuar lagi sekarang seolah pahlawan. Saya sudah ngomong kemarin sama Pak Prabowo, lakukan ini, kan sekarang dilakukan seolah dia pahlawan. Padahal pecundang kan gitu kan. Gitu kira-kira, kalau saya ngomong apa adanya aja ya. Ini kan yang dibahas kan soal ijazah SMA ya, SMA-nya Gibran gitu. Bahkan di gugat juga ya di pengadilan. Gampang, pertanyaanmu saya potong aja. Jadi ya. Saya sudah tahu pertanyaanmu kemana. Udah tanyakan aja Dikbud. Kesetaraan kan? Udah saya tahu tuh kemana larinya pertanyaanmu. Yang kau minta kesetaraan dari bangsa Indonesia dengan hasil daripada luar negeri. Betul? Tuh. Kau belum ngomong pun saya sudah tahu kemana isi kepalamu. Betul. Jawabannya cuma satu, biar Dikbud yang berbicara. Kita nggak usah banyak ngomong. Di mana level kesetaraan itu? Apakah levelnya ini setara dengan tingkat SLT atau tidak? Bukan kita yang menjawab. Apalagi orang yang bukan berkompeten tentang itu. Gak usah sok tahu kita semua gitu loh. Oke? Satu lagi, Pak. Lagi. Kemarin pada sidang perdana gugatan ijazah Gibran, dari pihak Gibran menguasakan kepada kejaksaan. Nah, hal itu tentu ditolak sama si penggugat. Tanggapan Abang sendiri gimana? Sah-sah aja. Kan ini bukan pribadi. Bukan pribadi, dia kan seorang wakil presiden. Berarti melalui institusi negara. Kalau memang begitu. Iya, sah-sah aja. Makanya kalau nggak ngerti hukum, gak usah banyak ngomong hukum. Menggugatnya keberatan ke Hongkong sana aja kau. Karena dia kan lembaga negara nih, dia kan wakil presiden, memberikan kepercayaan kepada lembaga kejaksaan, sah-sah aja. Kenapa Pak ya? Kok tolak aja, nggak apa-apa, pakai tolak peluru gitu. Tapi diterima oleh majelis hakim. Artinya ya kan saya bilang, ngapain kau bahas lagi itu? Kalau sudah diterima berarti sah secara hukum. Makanya saya bilang kalau dia tolak, mau tolak ya pakai tolak peluru kau. Karena hukum menurut kepalamu aja gitu loh. Hukum itu secara konstitusional yang jelas. Nggak akan mungkin lembaga negara meminta kejaksaan itu lakukan kalau dia tahu itu cacat hukum. Kan gitu aja. Penggugat suka-suka kau aja. Nah, kau gugat aja nanti itu. Dia di belahan antara Singapura dengan Indonesia. Di tengah laut kau gugat dulu. Itu aja. Ya kan? Oke. Apa lagi? Bukan ngada-ada. Ya itu tanya sendiri aja. Kira-kira kau tuh berada di mana? Berada di Indonesia atau berada di Siberia? Itu aja. Oke Pak Jenderal, ini yang menarik lagi adalah Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa akan menjual buku baru lagi berisi soal pendidikan anak yang tak kalah parah dari ayahnya. Boleh saja. Pendidikan ayah nggak kalah dengan ayahnya. Berarti pendidikan bagus dong. Bagus pendidikan tuh, keluarkan bukunya. Kenapa? Ya faktanya ayahnya presiden, anaknya wakil presiden. Benar dong berarti. Ya kan? Berarti yang bikin bukunya kalau menyimpang dari sifat orang goblok namanya, orang tolol, cari masalah gitu loh. Jelas nggak? Dia mau ngomong apa? Faktanya jadi wakil presiden, faktanya jadi presiden. Wah apa loh? Nah, kau bikin buku pendidikan nggak jauh dari ayah, ya itu yang benar. Jadi di anaknya mau apapun itu jadi wakil presiden, fakta dipilih oleh rakyat Indonesia. Mau apa loh? Yang bikin bukunya nyeleneh dari situ orang tolol namanya, goblok namanya itu.